1 Korintus 5 ayat yang keempat berkata bahwa kita mengeluh karena berbagai tekanan selama kita ada di dalam dunia ini. Selama kita ada di dunia ini, sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, dan sekalipun kita tidak melakukan kejahatan, kita akan mengalami aniaya, kita akan mengalami penderitaan. Karena dunia telah terkutuk, manusia telah terkutuk. Manusia yang terkutuk dan berdosa akan saling menyakiti. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginan hati mereka, termasuk merusak, membuat kebijakan yang tidak benar, kebijakan yang menguntungkan mereka. Itu semua karena manusia telah berdosa. Inilah yang menyebabkan selama kita ada di dunia, kita akan menderita. Nah, penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena dosa, dan ini terjadi kepada semua orang. Itu sebabnya kita akan merindukan satu bumi yang baru, langit yang baru, di mana Tuhan akan menjadi raja, di mana Tuhan akan memerintah, dan di sana tidak ada kecurangan, dan di sana tidak ada ketangisan. Kita melihat juga penderitaan, kematian terjadi karena dosa. Anak berpisah dengan orang tua berpisah dengan anaknya. Sebuah penderitaan, penyakit terjadi di mana-mana karena manusia mengeksploitasi alam dan alam menjadi rusak. Penderitaan ini karena dosa. Tapi yang kedua, penderitaan yang kita alami bukan hanya karena dosa, tetapi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur kehancuran, kita akan menuai kehancuran. Jadi ada jenis penderitaan yang kedua yang menambah penderitaan selama kita ada di dunia, yaitu karena kebodohan kita, karena ketidaktaatan kita. Bukan karena Allah marah, tapi karena kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai hukum alam, sebagai keteraturan sebuah kehidupan. Nah, ini penderitaan yang kedua. Contohnya begini, contohnya. Waktu kita menikah dan kita bercerai, kita selingkuh, maka dosa kita mungkin Tuhan ampuni, tapi konsekuensi harus kita alami, harus kita terima. Nah, ini penderitaan yang kedua. Nah, jenis penderitaan yang ketiga adalah karena Injil. Matius 5 ayat yang ke-11 berkata bahwa berbahagialah kita kalau kita dianiaya karena Injil, karena Kristus, karena memberitakan Injil, karena mengakui identitas kita sebagai orang benar. Kita mungkin dibenci, kita nggak disukai di kantor, kita nggak disukai di pemerintahan karena prinsip-prinsip Injil. Apalagi